Selamat pagi, siang, malam, teman-teman, anak-anak saya di Komunikasi Visual 3, DKV 3. Ini merupakan pertemuan kelima, di mana pertemuan ini merupakan pertemuan yang cukup mepet untuk mendekati UTS. Kabar baiknya adalah UTS masih belum ditentukan. Kabar baiknya adalah UTS sudah ditentukan tanggalnya, Peran. Dan kemudian kabar buruknya adalah bahan UTS masih belum ada. Artinya soal UTS mau apa akhirnya masih belum ditetapkan. Hanya saja tidak akan jauh-jauh dari grid, tidak akan jauh-jauh dari gutter, margin, tidak akan jauh-jauh dari membuat layout. Nah, di DKV 3 ini tingkatannya kan lebih dari DKV 1. Kalau DKV 1 kan kalian benar-benar teknis. Kalian juga bisa kepoin materi yang ada di DKV 1 untuk memperdalam atau apa yang kalian nggak ngerti. Kalian bisa lebih cari tahu di materi-materi saya. Silahkan untuk klik YouTube, kemudian kalian bisa play. Mungkin kalian kurang ngerti di membuat grid, kalian kurang ngerti di gutter itu apa, kalian bisa membuka materi-materi pada DKV 1 saya sebelumnya. Nah, untuk materi hari ini kita masih mengembangkan terkait dengan grid, karena banyak dari kalian itu masih menggunakan grid itu asal-asalan dalam artian kayak gini. Ada kalian yang menggunakan grid, misalkan kolomnya itu kalian menggunakan genap atau menggunakan ganjil 1, 2, 3. Kan ada aturannya kan, ada berapa minimal, gutternya minimal berapa, ada yang gutternya minimal 1,5 mm, ada yang kalau 1,5 mm itu minimal ya berarti kalian bisa di atas 1,5, misalnya 2 atau 3 atau 4. Fungsi gutter ini adalah jarak antar kolom. Jadi kalau kalian menggunakan kemarin kalian layout koran itu, jadi saya coba untuk copy dulu koran, kita pakai kompas.com/Google untuk contoh salah satu ya. Ini misalkan Raja Terkaya Maha Fir'aun. Jadi kalau kalian membuat layout itu gunakan batas layout pada kolom. Misalnya gini. Kayak kita gini aja lah, ya kan? Biar sama-sama jelas. Pertama dibuat itu adalah pasti judul. Kalian juga bisa menggunakan logo dengan AI, Kompas. Dan kalian menempatkan pada kolom. Jadi kalau kalian bisa lihat, patokan itu bisa kayak gini di kolom kedua atau di kolom pertama. Kalian juga bisa menambahkan grid tambahan. Kalau di AI kalian bisa langsung otomatis, tapi di AI untuk grid yang mendatar ini kalian harus menetapkannya sendiri. Oke. Nah, secara sederhana itu bentuknya kayak gini. Bisa menggunakan aplikasi dari DKV 2 untuk melihat atau untuk mengembangkan dasar dalam penggunaan logo, penggunaan misalnya gini.
penggunaan logo, pertimbangan penggunaan elemen desain apa, kalian bisa memastikan. Nah, kemudian berikutnya adalah kalian ketika sudah ada satu yang jadi grid, nah itu ditaati gridnya. Jadi jangan memasang itu tidak sesuai dengan gridnya. Ya anggaplah ini artikel ya. Artikel ini tuh artikel. Nah, misalnya kayak gini. Ya, kalian ada misalnya ada gambar. Kita bisa kecilkan gambarnya. Oh, saya pengennya kalian bisa menggunakan kayak gitu. Apabila kalian ingin berapa persen, jadi nggak perlu transform scale, kalian bisa menggunakan 50%, 0 kecilan, kalian bisa menyesuaikan gitu. Nah, kayak gini caranya. Kalian juga bisa menggunakan garis. Kalian juga bisa ngatur garisnya, ketebalannya mau berapa. Misalkan ini judul, kita kecilkan. Kita bisa menambahkan garis untuk membantu kalian dalam, tinggal diklik aja, dalam memberikan penjelasan. Nah, kayak gini gimana nih, gitu kan? Ya udah, tarik aja ke atas, tek. Nah, misalkan kayak gini. Udah. Gitu. Oh, kok kayaknya salah deh. Maksudnya salah tuh. Kok kayaknya kurang gimana gitu ya. Kalian bisa ngatur ya. Dengan cara menata letaknya kalian. Nah, namanya judul itu sama. Jangan dibeda-bedakan ukurannya. Misalnya di sini 18 pt ya 18 pt. Ini namanya judul. Misalnya ada artikel lain, misalkan segini. Ada artikel lain. Oh, ini kalian pengen ngebuka untuk justify. Pengen apa? Pengen ada tambahan. Misalkan ada garis, misalkan. Nah, letakkan di gutter. Karena di gutter ini kalian elemen pemisah itu bisa enak masuknya. Itu bisa disesuaikan dengan
grid gambar, atau kalian bisa mentokin ke atas kayak gini, pasin di bawah. Gimana yang bagian bawah? Bagian bawah juga sama, dikira-kira dia juga guternya dia, gitu kan. Jadi kalau mau ngopi ya ini aja di kopi, tahu kan ngopinya gimana? Ngopinya itu misalkan di shift ALT sih sebenarnya, sama kayak apa namanya, kayak ini, kayak shift ALT itu kayak shift ALT itu kayak kayak di AI sama gitu. Atau kalian kalau mau menambahkan yang lain, misalkan di bawahnya ya pasti kan ada beda gap nih, beda gap itu beda gini, beda tulisan. Kalau ini rubrik sama-sama berita ya harus sama itu. Kalau ini berapa beta tadi, berapa poin, 8, ini juga 8 kalau sama-sama berita ya. Tapi kalau di sini iklan atau apa yang berbeda, kalian bisa menggunakan hal yang berbeda. Tapi kalau ini masuknya adalah rubrik atau berita yang sama ukuran dengan yang di atas, itu mau nggak mau itu harus sama. Misalkan ini jadi 2, kalian jadi 2 ini. Bisa di center juga. Kayak gini ya, ininya yang di copy ya kan, bukan membuat baru sehingga tulisannya sama gitu. Jarak ini juga bisa dikira-kira, atau kalian bisa membuat kotak dulu persegi, misalkan oh segini nih jaraknya untuk atas dengan bawah, maka ini ditaati untuk membantu. Jadi grid itu bisa, kalian juga bisa menggunakan rectangle, bisa menggunakan bisa menggunakan bantuan persegi yang lain, sehingga jaraknya itu sama. Oh ini terlalu atas ya, turunin, sehingga kalian bisa membuat desain itu yang sesuai. Konsepnya kayak gini. Nah ini bedanya kalau kalian copy dari sebelahnya. Kalau kalian copy dari sebelahnya itu biasanya yang ke copy cuman apa yang kalian pindahin gitu. Kalau kalian pengen nggak dipindahin, ya di kopinya adalah copy di Ctrl A. Nah, misalkan gini, gimana caranya biar terlihat penuh? Ya akhirnya kalian harus buat berita lagi kalau mau. Kalau nggak mau ya wes, ditata sedemikian rupa. Misal ada space gini gitu kan, ya berarti ini dihilangi jadi segini, samain di atasnya, itu akan lebih bisa ngebaca sih dibandingkan kalian paksakan. Kalau kalian paksakan kan nggak selesai ya kan.
gitu. Ini misalkan kayak gini, nah judul beritanya yang lain misalkan, hilangnya sumber kehidupan masyarakat misalkan. Nah tadi ada jarak segini, maka ini juga bisa dibawain gitu. Oh nggak pengen dibawain, pengennya dikatasin, atasin aja, asal jaraknya sama. Jadi ada jarak yang kalian tetapkan, ya kan? Gitu, tinggal diatur bawahnya. Kali ini kalian nggak pengen sampai sini, gitu kan? Tapi ada ini juga diangkat ke samain yang bagian atas, sehingga letak-letaknya itu sama. Oh, supaya lebih fair kita turunin. Baru kemudian di sini gambarnya iklan obat apa gitu. Nggak ada iklan ya. Misalkan ini mana? Saya bisa masukin iklan. Suka-suka ya, kalian mau menggunakan software apa. Kalian bisa buat area di bagian yang lain. Disesuaikan dengan ukuran ini juga bisa. Kalian juga bisa memperbesarnya misalkan. Kayak gini udah kelar, ya kan? Dan jangan menarik ya, menarik itu kayak gini, menarik itu kayak apa namanya, udah jadi teks misalkan kayak gini, kemudian kalian jadi teks atau gambar, kalian tarik, itu nggak enak. Di sini kan nggak bisa ditarik. Nah kalau udah kayak gini, kalian bisa upload gitu, gridnya kalian bisa upload. Kalian juga bisa membuat. Nah kalau secara garis besar kayak gitu, enak kan? Oke.
Kalau mau direvisi silahkan direvisi, atau kalian juga bisa untuk justify kayak gini bisa, kalian juga bisa bentuk kayak gini, kelihatan justify. Jadi di seleksi dulu, kalian Ctrl A, seleksi dulu, kalian Ctrl A. Kita lihat ya hasilnya. Nah kan lebih enak dilihatnya. Gitu. Sesuai lagi kalau udah kayak gitu. Kita dapatkan ukuran yang sesuai dengan ukuran, sehingga ukurannya itu nggak yang neko-neko gitu. Oke gitu, silahkan untuk dieksplor kembali. Thank you.